Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di edisi trip 1000 km plus dari Pontianak Putus Ibau Sambas Pontianak. Nah, pada trip kali ini spesialnya tidak menggunakan bis ber-AC melainkan bis ekonomi non AC, dan itu medium bus unitnya. Jadi video perjalanan saya sebelumnya itu dari Pontianak ke Putus Ibau dengan menggunakan bis daripada Sentosa. Dan saya akan melanjutkan perjalanan dari Putus Ibau ke kota Sambas pakai bis Perintis yang merupakan PO bis pemain tunggal di jalur AKDP terjauh yang ada di Indonesia, yaitu dengan waktu tempuh kurang lebih 20 jam dengan jarak tempuh 720 km. Mau tahu keseruannya seperti apa? Saksikan videonya hingga akhir. Sungguh indah dipandang mata, bumi batara alam nirwana, bersemayam leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya sudah berada di Putus Ibau, tepatnya di pool pemberangkatan daripada PO bis PT Perintis yang, wah, ini tempatnya mirip banget nih kayak yang pool yang di Pontianak. Jadi berseberangan langsung dengan rumah sakit. Dan tapi ini rumah sakit apa ya? Gak tahu juga. Ini ada tulisan IGD-nya. Ini rumah sakit baru sepertinya, dan berada tepat di seberang maksud saya Masjid Agung yang ada di kota Putus Ibau. Nah, jadi rencana saya hari ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sambas, dari Putus Ibau menuju ke Sambas, seperti janji saya kemarin ketika saya mau berangkat dari Pontianak menuju ke Putus Ibau. Dan trip kali ini adalah hari kedua di trip saya 1000 km plus menggunakan bis non AC. Oke teman-teman, baiklah, tidak menunggu lama, kita lihat-lihat dulu seperti apa yang ada di sini. Oh ya teman-teman, sebelumnya kita mau reservasi tiket dulu ya. Jadi biar tahu nantinya kita duduk di mana. Dan unit yang akan diberangkatkan pada hari ini dan akan saya naiki hari ini ada yang di belakang saya. Ini adalah unit yang akan diberangkatkan hari ini menuju ke Sambas. Oke, saksikan terus. Oh ya, buat teman-teman saya kasih tahu. Jadi PO bis ini tidak hanya melayani trayek Putus Ibau Sambas, melainkan juga melayani trayek Pontianak Putus Ibau. Terus ada Putus Ibau Badau dan Putus Ibau Sintang. Jadi kalau untuk pelayanan trayek yang Putus Ibau Pontianak Putus Ibau itu menggunakan dua kelas. Ada yang kelas ekonomi non AC seperti medium bis ini, terus ada juga yang kelasnya AC ya, Royal VVIP yang hanya 17 seat saja. Nah, itu kayaknya bis yang dari Badau atau dari Sambas, baru nyampe kali ya. Sepertinya itu yang dari Sambas. Dan ini unit yang akan kita naiki. Keberangkatannya jam 11. Oke, kita naik dalam. Seatnya seperti ini ya teman-teman. Ini sasisnya menggunakan canter. Seat terdepan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 30 seat ya. Seatnya bisa di reclining, cuman nggak ada leg rest-nya. Lagi prepare nih karena baru jam 10, karena bisnya berangkatkan jam 11. Kita lihat yang sebelah sana, itu bisnya kayaknya baru datang dari Sambas. Masih kotor. Pak, oh ya, yang dari Sambas. Sama seatnya eksekutif, cuman ini ada semi bludru kayaknya.
Iya, semi bludru. Sambas. Dan ini big busnya yang saya bilang tadi, yang kelasnya AC Royal VVIP. Sama yang sana juga. Jadi 2 bis ini nanti diberangkatkan. Siang ini jam 2, jam 3 kalau dari sini. Ya. Jadi waktu tempuhnya sendiri itu memakan waktu kurang lebih 20 jam ya teman-teman, dari Putusibau ini ke Sambas. Ini merupakan trayek AKDP terjauh yang ada di Indonesia sepertinya. Oke, baiklah teman-teman, kita udah ambil tiketnya dari reservasi. Ini tiketnya seperti ini, lembaran kertas seperti ini. Masih belum ada yang sampulan ya untuk di Kalbar ya. Semoga kedepannya ada tiket sampulan. Nah, ini tata tertibnya seperti biasa. Buat yang nganggur lagi di perjalanan gabut nih, bisa dibaca-baca. Terus di sini tertera harganya. Itu harganya 280.000. Nah, keberangkatannya di tanggal 15 Mei 2022 di hari ini. Nomor kursi saya dapat nomor 10. Jadi kemungkinan besar saya di belakang lagi nih. Lebih enak kayaknya di belakang. View-nya lebih nampak dan lebih dapat ketika di perjalanan karena bisa kelihatan kondisi penumpang yang ada di dalam kabin bis. Bentar lagi diberangkatkan, ini udah jam 10 lebihnya 36 menit. Oke teman-teman, ini jam 10 kurang 7 menit kita udah disuruh masuk nih. Jadi penumpangnya mau dicek dulu. Kelengkapannya ini udah pada masuk sebagian. Barangnya tumben nih dikit nih. Biasanya kalau untuk yang ke Sambas itu banyak barangnya, ini nggak ada, kosong. Tapi penumpangnya lumayan sih. Ada lah ya. Ini ada udah yang duduk belakang. Nanti saya kayaknya duduk di belakang aja lah. Walaupun saya dapat kursi 10 biar kasih orang aja. Lebih enak kayaknya duduk di belakang. Niat hati pengen duduk di belakang. Tapi setelah duduk di belakang masuk ke dalam bis ini, tiba-tiba krunya nyuruh duduk di depan aja sesuai nomor kursi, karena mungkin mereka berpikir kalau saya udah 1 hari 1 malam di dalam bis menuju ke Putusibau. Kali ini Putusibau ke Sambas ini akan waktunya lebih lama, takutnya mabok atau pusing. Padahal incaran saya memang duduk belakang biar view-nya dapet. Tapi nggak apa-apa deh, duduk di sini juga enak kok, asik. Ini pas juga di depan. Maksud saya duduknya pas di depan saya itu ada pintu keluar. Jadi anginnya semring. Oke teman-teman, ini di pukul 10 lebihnya 25 menit. Bisnya angkat jangkar dari pool pemberangkatan PO Bis PT Perintis yang ada di Putusibau. Ini awal perjalanan menuju ke Sambas. Jadi agak molor karena tadi nungguin penumpangnya. Ada sekitar 5 orang yang belum datang, jadi ditungguin ya teman-teman, setengah jam meleset dari jam yang dijadwalkan. Nomornya Bang Benny, nanti saya cantumin IG-nya ya. Jadi penumpangnya masih belum terisi, maksud saya kursinya, karena ini ada yang jemputan juga, karena di belakang udah ada penumpang juga ya teman-teman. Nah, untuk rute yang dilalui daripada trip kali ini bukan rute yang biasa kita lewati kalau kita mau ke Pontianak, melainkan ini melalui rute lama ya. Rute lama yaitu Sosok langsung lurus ke arah Ngabang, CH, Pahoman, terus sampailah ke Sungai Pinyu maksud saya. Lanjut ke Mempawah, terus Singkawang dan Sambas. Mudah-mudahan kuat. Jadi sebenarnya ada rute yang lebih singkat, istilahnya untuk mempersingkat waktu tanpa harus lewat Ngabang. Itu bisa lewat dari Darit, tembusnya nanti itu ke Bengkayang, lanjut ke Subah, dan sampainya finishing di Kota Sambas. Itu bisa memotong waktu hingga 3 jam. Keren ya. Jadi saya duduk di kursi nomor 10 ya teman-teman. Dan untuk di kursi nomor 10 ini pas di depan pintu yang ada di tengah. Jadi kalau untuk bis medium seperti ini, dia ada pintu di tengahnya. Jadi bisa naik dari tengah sini dan dari belakang. Pintu. Oh iya, buat sekedar informasi. Jadi buat kalian yang berada di Putusibau dan ingin bepergian menuju ke Ngabang atau daerah yang dilalui daripada bis ini, Sungai Pinyu atau Mempawah, walaupun ini jurusannya Sambas, tetap bisa ikut ya teman-teman.
Dan untuk tarifnya sendiri 280.000 untuk yang dari Putus Sibau sampai ke Sambas. Kalau untuk daerah yang saya sebutkan tadi kayaknya lebih kurang dari itu ya. Maksudnya bukan lebih dari itu, kurang dari itu. Oh, jadi ini masuk terminal dulu ya teman-teman. Ini terminalnya, terminal apa namanya Pak? Kedamin ya Pak? Kedamin. Oke, ini masuk terminal Kedamin. Ini terminal yang ada di luar kota Putus Sibau. Kondisi terminalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi barusan kita papasan sama yang dari Sambas ya teman-teman. Jadi masuknya jam segini, sama tadi ada yang pagi juga. Kayaknya ada 2 pemberangkatan deh dari Sambas. Untuk Bang Benny. Suasana alamnya seperti ini di luar ya teman-teman. Alhamdulillah hari kedua di trip kali ini cerah. Bis dengan rute Putus Sibau Sambas ini sebenarnya sangat membantu buat orang-orang yang memang mau bepergian dari Putus Sibau, misalnya mau ke Ngabang, mau ke Seha, mau ke Senakin, mau ke Darit, mau ke Anjungan, mau ke Sungai Pinyu. Karena rute yang dilalui bis ini adalah rute lama yang ada di Kalimantan Barat. Rute lama ini memang sudah lama tidak dilewati beberapa PO-PO bis seperti jurusan ke Sintang dan ke Putus Sibau. Good job sih buat perintis, buat gebrakan yang seperti ini. Nah, ini nggak tahu di daerah mana nih. Saya baru terbangun dari tidur. Ini kayaknya hujan panas. Ini suasana perkampungan ya teman-teman. Oh, ini keras banget ya hujannya. Tapi harinya panas. Deru suara mesin dan tiupan angin yang membuat saya tertidur ya. Jadi saya manfaatkan waktu yang ada ini untuk istirahat sejenak, menjamkan mata biar gak terlalu pedas ya. Aulah, saya tadi malam ini agak kurang sih. Ini depan kita ada bis Sentosa yang jurusan ke Pontianak ya. Jadi dia barusan mendahului kita, nyalip. Ini bukan Sentosa yang saya naikin tadi malam, lain. Oke teman-teman, tepat di pukul 14:04 kita sampai di Tepuai yang merupakan ini tempat peristirahatan pertama, persinggahan utama daripada perjalanan kita menuju Sambas dari kota Putus Sibau. Jadi kita bisa sholat di sini dan juga bisa mandi. Tentunya di sini bersih airnya. Nah, kita turun. Makanannya banyak banget nih teman-teman. Tuh ada ikan sungai, ada sosis, ada sate, ada tahu, ada ikan laut juga. Banyak ikan sungai sih. Ada telur lengkap. Ada daun ubi tumbuk. Oke teman-teman, pukul 14:42 kita angkat jangkar kembali melanjutkan
melanjutkan perjalanan. Oke, kita mampir sekitar 20 menitan kita buat makan. Dan untuk makan sendiri kita masih bayar ya, nggak ada servis makan. Cuacanya agak sendu-sendu mendung gitu. Tadi sempat hujan, cuman kondisinya kayak model hujan panas. Sekedar info, tempat perhentian kita tadi bukan cuma rumah makan aja ya, melainkan bisa tempat mandi, bisa tempat penginap juga. Keren ya. Hal apa yang paling kalian sukai ketika naik bis, apalagi naik bis non AC seperti ini? Tuh penumpangnya banyak banget, tapi seperti biasa kalau penumpang bis ekonomi seperti ini jaraknya nggak jauh-jauh, paling ini jarak pendek, misalnya kayak dari Putu Sibau sampai ke Sintang, atau sebelum Sintang bahkan banyak banget yang turun. Kita pindah tempat dulu ya teman-teman, jadi biar lebih enak ambil videonya. Pas di sini posisinya ya. Posisinya di mana ya? Ini kampung apa namanya deh? Lusaru ya teman-teman. Buat tahu arah kemana. Ini view-nya seperti ini ya. Kanan kiri jalan yang kita lalui dari Putu Sibau sampai ke Sintang itu masih banyak hutan-hutan yang tumbuh liar seperti yang ada di video ini. Posisi jalannya naik turun menikung, terus kadang masih ada beberapa jembatan yang masih belum permanen ya, masih pakai jembatan kayu. Tepat di pukul 17:49 kita sampai di Sintang ya teman-teman. Total waktu perjalanan sekitar 6 jam lebih dari Putu Sibau ke kota Sintang. 6 jam 30 menit atau 6,5 jam sampai ke kota Sintang. Ini udah masuk ke gapuranya Sintang, udah mulai gelap malam. Dari sini teman-teman, seru ya, anginnya lebih dahsyat. Ini baru sampai Sungai Ukoy yang merupakan terminal juga yang ada di Sintang ya teman-teman. Nggak jauh lagi dari sini itu simpang Nangapino ya, simpang ke Nangapino. Nah ini terminalnya udah lama ditinggalkan, sayang sekali ya. Terminalnya cukup luas loh. Jauh di depan sana simpang Nangapino. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di daerah mana ini ya? Ini udah jauh sih dari simpang Nangapino tadi. Jadi kita mampir bentar, ini ada yang mau ke WC. Jadi sebenarnya kita ini mampir di Sintang aturannya, tapi karena memang kita kejar jam tayang istilahnya, jadi kita langsung ke mampirnya nanti di rumah makan Roda Minang di Sosok. Jadi biar nggak terlalu sering mampir gitu ya, jadi biar cepet gitu ya geraknya. Jadi ini diberi kesempatan penumpang mau beli air minum atau mau beli snack atau mau buang air kecil. Vibesnya mudik itu terasa banget di sini teman-teman. Asli sumpah. Jadi kalau misalnya ya, waktu kemarin waktu bulan puasa saya ngetrip pakai bis non AC ini, jujur saya katakan saya nggak mampu, pasti saya batalkan. Karena notabene di dalam bis ini lumayan panas, walaupun udah ada angin yang masuk ke dalam, tapi menguras cairan ya, yang otomatis kita butuh asupan cairan ke dalam tubuh kita. Nih penumpangnya lagi pada berturunan. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Setelah masing-masing pada buang air kecil ke toilet dan
beli air minum. Lanjut lagi, seru nih perjalanannya. Berganti hari ini udah masuk malam kedua di bis. Gokil. Nah, di depan sana ada Putra Kembar ya teman-teman. Itu yang jurusan ke Badau, Pontianak Badau. Tadi terlihat mampir di Sintang. Ketiduran sepanjang perjalanan teman-teman, ngantuk. Jadi bangun-bangun udah di Sekadau. Jadi kita isi BBM di sini ya, di pom mini. Gak ada dapat di SPBU. Inilah kalau di Kalbar susah solar. Nah, jadi setelah berhenti isi BBM di Sekadau tadi, saya lanjutkan untuk tidur lagi ya teman-teman, karena mata masih ngantuk. Nah, jadi di perjalanan dari Sekadau sampai ke rumah makan tidak saya record ya. Saya ketiduran. Lanjut tidur maksudnya. Oke teman-teman, tepat di pukul 22 lebihnya 21 menit kita sudah sampai di rumah makan Simpang Tigo. Jadi ini perhentian kedua kita setelah dari rumah makan yang ada di Tepuai. Nah, di sini sudah ada yang dari Pontianak tujuan ke Nangapino, bis TSM. Nah, ini bis kita, dan di sebelah situ ada Bintang Jaya. Kita pergi makan dulu ya. Nah, jadi di dalam bis ini ada dua driver ya, ada Bang Benny dan Bang Freddy Rikus. Nah, jadi keduanya tim solid, sama-sama swos pembawaannya. Pokoknya paten jiwa. 20 jam pas sampai di kota Sabas dari Putusibo. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan di pukul 23 lebihnya 6 menit. Berangkat dari rumah makan Simpang Tigo yang ada di Sosok. 3 jam ke depan baru istirahat lagi, kayaknya di Sungai Pinyu. Jadi masuk Sosok itu ada bis Damri. Yang dari Pontianak baru pada nyampe ya teman-teman, baru pada masuk Sosok. Kita arahnya nggak ke Pontianak. Nanti biasanya kalau di Simpang Sosok itu biasa kita belok kiri arah Pontianak. Kali ini kita nggak lurus arah ke Ngabang lewat jalur lama. Nah, jadi ini simpang yang saya maksudkan. Kalau kita beloknya ke kiri itu arahnya ke Pontianak, bisa ke Tayan, bisa ke Kalteng, bisa ke Kaltim, ke Kalsel. Jadi kalau lurus ini kita lewat jalur lama yaitu Ngabang sampailah ke Sungai Pinyu. Gimana? Keren kan, nostalgia di jalur lama, tapi sayangnya saya ketiduran lagi teman-teman. Gokil. Gokil tidurnya. Ini trip report apa trip tidur? Oke teman-teman, tepat di pukul 23 lebihnya 48 menit kita sudah sampai di Kota Ngabang. Ini Kota Intan ya. Kali pertama semenjak 20 tahun naik bis lewat sini. Baru ini lewat sini lagi naik bis. Sungguh mengesankan. Ini Kota Ngabang ya teman-teman. Teman-teman, jadi ceritanya tadi habis dari Ngabang alias Landa itu saya ketiduran. Bangun-bangun udah di Warkop Sinar Pagi Sungai Pinyu. Suas banget ini, sumpah bener. Ini baru jam 2 lebihnya 26 menit kita udah sampai di sini. Ini bisa ini masih subuh udah sampai di Singkawang. Keren banget, sumpah. Ngopi dulu ya. Oke, di pukul 2 lebihnya 58 menit kita lanjut lagi teman-teman dari Sungai Pinyu. Gokil ini.
Nah, jadi kita udah sampai di Kota Mumpawa ya teman-teman. Di depan kita ada Bintang Jaya yang mesin depan Minoaka. Tuh, bisa kita lihat di depan. Lagi di kejar nih. Ya teman-teman, tapi di bus. Oke, overtake. Kita baru sampai di Kota Singkawang. Ini masuk kotanya ya, lagi nurunin penumpang. Tuh, ada tulisan itu, selamat datang. Oke, nggak lama lagi sampai nih ke Sambas. Ini baru sekitar pukul 4 lebihnya 30 menit. 1,5 jam saja dari Sungai Pinyuh menuju ke Singkawang. Paten jiwa. Gokil, ini udah nyampe di Pemangkat ya teman-teman. Belok kanan. Jadi ceritanya ini berangkatnya kemarin pukul 11 lebihnya 23 menit alias setengah 12 siang dari Putus Ibau. Dan ini berangkatnya dari siang, terang hari, ketemu malam, ketemu gelap, ini ketemu terang lagi. Gokil trip kali ini, trip tergokilku kali ini. Ini baru sampai Pemangkat nih, belum tujuan akhir ya teman-teman. Tujuan akhir kita di Sambas. Nanti di Sambas kita masih mau cari bis yang akan berangkat ke Pontianak, yang akan saya naiki. Oke teman-teman, ini udah pukul 5 lebihnya 36 menit. Kita baru sampai di daerah Semparu namanya ya. Ini kondisinya seperti ini nih, sepertinya di pasarnya ya, Pasar Semparu. Kita lagi nurunin paketan. Masih berapa kilo lagi ya ke Sambas? Belum tahu juga ini berapa kilo nih. Oke, lanjut lagi dari Semparu. Sekarang kita pindah duduk di depan. Yang kecil-kecil mikro gini ya. Jurusannya ya Sambas, Singkawang. Ini udah nggak jauh lagi sampai di Kota Sambas ya teman-teman. Agak sepi karena nih masih pagi, belum jam 6 malahan ini, baru jam 5 lebih 49 menit. Nah jadi buat yang mau charger handphone bisa nih di depan, karena di setiap baris bangkunya nggak ada untuk di unit yang ini, tapi di unit yang lain ada. Entah kenapa di unit yang ini tidak tersedia. Ini bis yang arah ke Pontianak dari Sambas ya, mulai pada berangkat. Ini dari Aruk, Air Sambas sepertinya itu. Pontianak ke Aruk, cuman itu dari Aruk ke arah ke Pontianak ya. Kayaknya penumpangnya nggak ada nampak, apa mau overpal atau gimana. Di pukul 6 lebihnya 23 menit kita udah sampai di Terminal Kartiasa. Ini bis yang kita tumpangi. Jadi total waktu perjalanan dari Putus Ibau sampai ke sini itu pas 20 jam.
Karena berangkatnya tadi dari Putu Sibau itu sekitar pukul setengah 12 dan ini sampainya pukul setengah 7 pagi. Dan nanti kita mau naik bis yang sana, yang warna oranye di sebelah sana. Dan ini kayaknya kalau di sini nih diurutkan, jadi yang di depan itu yang pertama, terus ini yang kedua, ini yang ketiga. Nggak tahu nih yang mana lagi. Dan jam berangkatnya nanti itu katanya tadi udah tanya sama krunya itu sekitar jam setengah 8. Oke, total waktu perjalanan 20 jam pas ya dari Putu Sibau ke Sambas. Ini belum finish karena finishnya nanti di Pontianak. Masuk satu per satu, ada yang keluar, ada yang masuk. Oke teman-teman, demikianlah video tentang perjalanan saya dari Putu Sibau menuju kota Sambas. Nah ini saya mau sambung lagi lanjut dari Sambas menuju ke Pontianak.